zuhur kali ini kita bisa bermuajah kembali. Ingin saya menyampaikan beberapa kajian penting, bagian terpenting daripada muamalah syariah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan ini Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan kita bagaimana cara kita mengelola harta. Ada 3 hal yang Rasulullah SAW tinggalkan pada kita. Jika kita punya harta, maka sebaiknya kita memakainya, menggunakannya biqadril hajah atau hajiat. Hajiat itu artinya gunakanlah hartamu sesuai dengan kebutuhanmu. Yang kedua, biqadri darurat atau daruriyat. Daruriyat, pergunakanlah hartamu untuk hal-hal yang penting. Jadi kalau kita butuhnya itu hanya mobil Innova Zenith, nggak perlu kita beli Aston Martin atau Lamborghini, nggak perlu. Kita melihat daruriyatnya, kebutuhannya, kepentingannya. Yang ketiga, yang terakhir adalah tahsiniyat. Biqadri tahsiniyat, gunakanlah hartamu untuk kepentingan-kepentingan, maslahat-maslahat yang di dalamnya banyak manfaat dan banyak kebaikan. Kalau kita punya harta, maka yang pertama kita lakukan adalah bukan untuk shopping di Shopee, Lazada, dan lain sebagainya, tapi kita hitung berapa zakat yang harus kita keluarkan dari harta kita dulu. Baru sedekahnya, wakafnya. Baru berapa yang kita gunakan untuk kebutuhan kita. Terus berapa yang harus di-saving, berapa yang harus diputarkan lagi. Jadi mudharabah dalam Islam itu bukan berarti uang itu disimpan, tetapi harus diproduktifkan. Jadi kalau kita membaca ayat wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah, itu keliru besar. Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, pemilik Ar-Rajhi Bank itu, dia hanya mengambil manfaat untuk kehidupan dia hanya 30% sampai 40%. 60% untuk diinvestasikan pada bisnis dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang sekaya sekaliber Syekh Sulaiman Ar-Rajhi yang punya Ar-Rajhi Bank itu mengambil manfaat atas uang yang diputarnya hanya 30% saja untuk kebutuhan hidupnya dia. Kadang-kadang dia memberikan makan orang yang berbuka puasa pada hari Senin dan Kamis, kurma, air zam-zam. Dia seolah-olah menjadi seorang pelayan, padahal dia orang kaya besar. Luar biasa. Kalau kita melihat hikayah sumurnya Utsman bin Affan yang digunakan buat produktivitas kegiatan ekonomi perairan, subhanallah, itu hasil sengketa dengan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, Bani Khazraj pada waktu itu yang ingin menguasai air. Akhirnya dengan kekayaannya Utsman membeli sumur itu kemudian diwakafkan. Wakaf kebunnya Umar juga, kebun kurma, tamar. Dirasakan sekarang orang-orang yang berbuka puasa di Masjid Nabawi, ya, itu merasakan manfaat daripada kebun kurmanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya cucu yang dibilang khalifah kelima, siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Sekarang kita mengambil ibrah daripada 3 hal penting dalam mengelola harta yang disampaikan oleh Nabi. Pergunakanlah hartamu untuk kebutuhanmu, bukan kemauan. Saat kita iftar buka puasa di bulan Ramadan, kita pengen es campur, kita pengen es teh manis, kita pengen teh, kita pengen gorengan, pengen bubur ayam, pengen apa. Ternyata yang kuat kita makan hanya 2 gorengan, 2 kurma, 1 segelas teh manis saja. Ini yang namanya kebutuhan. Kemauan kita nggak kita bisa lakukan, penuhi. Sebenarnya manusia kita berkaca di sini,
dia bisa menggunakan hartanya agar apa? Di zaman sekarang ini, masa sekarang ini, kalau kita menggunakan tata cara Nabi dalam mengelola harta, maka dipastikan kita akan tidak terjerat dengan yang namanya pinjol atau judol. Penyebab inflasi ada 4. Inflasi ringan, merayap, parah, sangat parah. Penyebabnya permintaan, penawaran, campuran, sama yang terakhir adalah apa? Penyebab inflasi itu ekspektasi yang terlalu tinggi. Artinya apa? Harapan yang terlalu tinggi membuat kita lupa diri. Ya, gaji cuma 5 juta, 10 juta, kartu kredit ada 3. Nggak perlu. Kalau kehidupan sekarang kita dibuat semakin besar kita pemasukan, pengeluaran juga makin besar. Berarti ada something wrong dalam pengeluaran keuangan kita. 1, zakat kita lupakan, sedekah kita lupakan, saum yaumul isnain wal khamis kita lupakan, wakaf kita lupakan. Coba kita kelola harta kita baik-baik dengan prinsip cara Rasulullah ini, maka kita tidak akan pernah terlibat yang namanya pinjol atau judol. Kalau ditanya, Ustadz, fatwa tentang judol mana? Gak perlu fatwa lagi. Udah jelas ayat Qur'annya. Innamal khamru wal maisiru. Sungguhnya khamr, maisir, judi, spekulasi. Spekulasi cryptocurrency. Sekarang masih jadi aset perdagangan, tapi kemungkinan nanti bisa jadi mata uang. Bisa jadi. Nah sekarang bagaimana cara kita menghindari pinjol dan judol adalah kembali kepada prinsip Rasulullah dalam mengelola harta. Gunakanlah hartamu untuk sesuai kebutuhanmu. Yang nyaman bawa nasi bekal dari rumah saat makan siang, bawa aja. Kita cuma butuh makan untuk bertahan hidup, bukan hidup untuk makan. Ini beda. Makan untuk bertahan, hidup. Hidup untuk apa? Berjuang dan beribadah. Bukan hidup untuk makan. Qadru daruriyat, kepentingan apa dari harta yang bisa kita pergunakan. Dari uang yang kita pergunakan, kepentingannya apa? Manfaatnya apa? Kita mengkaji manfaat semua manfaat. Kalau kita punya harta, tapi tidak bisa menghasilkan manfaat minimal buat diri kita sendiri atau orang lain, maka masuknya adalah tabzir. Di atasnya tabzir itu israf, melampaui batas. Maka dikaji. Penyebab inflasi adalah 1. Kalau kita menganut muamalah, kita menjalankan muamalah Islamiyah, maka kita tidak akan pernah terjerat yang namanya pinjol wajudol. Nggak perlu bertanya lagi fatwanya Ustaz tentang judol, nggak perlu. Sudah ada di dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir. Nanti di akhir sesi yang punya pertanyaan bagus, saya kasih gift Quran Maqasid Syariah 1. Saya cuma bawa 1 hari ini. Yang punya pertanyaan bagus, saya kasih hadiah Quran Maqasid Syariah. Buat dibaca di rumah, pedoman buat muamalah. Jadi kenapa dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dikatakan bahaya riba, bahaya riba, bahaya riba. Ada hadis yang mengatakan sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri, dosa kecil daripada riba. Kalau kira-kira Ukraina lawan Rusia, menang mana? Udah bilang, udah pasti dipastikan, oh pasti menang Rusia. Kita lihat senjatanya yang paling canggih siapa, logistiknya siapa, sekutunya siapa, pasti menang. Tapi pernah nggak kita berpikir, kita melawan Allah dan Rasulnya, kira-kira kita bakal menang atau kalah? Fa'zanu biharbi minallahi wa rasuli. Ya kan? Kira-kira kalau kita berperang sama Allah dan Rasulnya, kita kira-kira kita menang mana? Menang Allah, Rasulnya, apa menang kita kira-kira? Menang siapa?
pasti menang Allah dan Rasulnya. Perang Badar aja di pertama, Junudan lam tarawnaha, dipimpin oleh Hamzah. Itu dilihat kalau ada yang pernah lihat animasi film perang Badar itu, ketika Hamzah memimpin perang bersama Bilal, disaksikan itu ketika umat Islam ingin diserang oleh pasukan kafir Quraisy. Apa janji Allah? Allah akan kirimkan pasukan yang tidak pernah kalian lihat. Junudan lam tarawnaha adalah para malaikat yang membantu para kaum muslimin dalam perang Badar. 300 lawan 1000, 10.000 atau 3.000. Makanya Hollywood bikin film 300, nyontek dari perang Badar itu. Lord of the Rings 1, 2, 3 nggak punya ide yang militan tentang akhir zaman itu. Itu cincin Nabi Sulaiman, hikayatnya diambil dari situ. Banyak yang belum tahu dari hikayat-hikayat itu. Peristiwa Black Sabbath, segala macam, sampai kita punya mata uang sekarang. Itu sejarahnya panjang sekali. Makanya salah satu cara kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada muamalah. Kalau kita nggak ingin terjerat pinjol atau judol, kembali kepada cara Rasulullah mengelola harta. Pergunakanlah hartamu sesuai kebutuhanmu, hajian. Yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas hidup, bukan gaya hidup. Yang kedua, gunakanlah hartamu untuk sesuatu yang penting. Kalau liburan ke Eropa itu belum penting, dapat hadiah umroh, meskipun kita bayar setengahnya atau apa, umroh aja dulu. Liburan ke Yunani, liburan ke Roma, liburan ke Eropa, belum penting. Ketika nggak punya apa-apa, kita pengen healing ke Singapura, pengen healing kemana-mana, nggak perlu. Ya, cukup safari masjid di sekitar Jabodetabek, bikin hati tenang. Kuliner yang bisa kita mampu. Nah, ini yang menyebabkan kemiskinan itu tidak ada, penerima zakat tidak ada pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dalam risalahnya Umar bin Abdul Aziz, Qada alal fasad fi amain. Umar bin Abdul Aziz berhasil memerangi kemiskinan dalam waktu hanya 2 tahun saja. Umar bin Abdul Aziz sampai bingung, kenapa rakyatku tidak mau menerima zakat sedekah dari Baitul Mal? Satu yang belum pernah kita dengar sampai saat ini, selain mereka mempunyai pemimpin yang adil dan amanah, mata uang pada waktu itu dinar dirham, kehidupan ekonomi merata, zakat sudah disalurkan semuanya. Terakhir apa? Mindset daripada fakir miskin pada waktu itu beranjak dari mustahik pada muzaki, sehingga pada mustahik tahun pertama, tahun keempat dan kelima dia sudah berhasil menjadi muzaki. Yang terakhir adalah memperbaiki pola hidup, sehingga pada waktu itu mereka hidup dalam qanaah. Fakir miskin pada waktu itu dikisahkan punya 1 unit usaha, 2 unit usaha. Katakanlah fakir miskin punya 2 atau 3 warung kelontong. Luar biasa, punya warung. Artinya sudah mapan. Inilah yang menyebabkan kemiskinan tidak ada pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pola dan gaya hidup mereka yang mengerti bahwa harta dipergunakan dalam konteks hajiat, daruriyat, tahsiniyat. Itu udah jelas tuh. Makanya kalau sekarang kita melihat, jangan coba-coba pinjol. Dikit-dikit coba simulasi. Ini, tahu-tahu ketekan masuk uang. Habis itu dicaci maki kita. Disebar data kita. Dijelek-jelekin kita, dihina kita. Padahal kita nggak sehina, nggak serendah itu. Orang yang suka main judi online,
Coba kita lihat. Ini benar apa yang dikatakan surat Al-Baqarah, allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba seumpama berdirinya orang gila yang kesurupan setan. Kita ketemu orang kesurupan aja kita takut. Apalagi dia bawa senjata tajam, kita takut, pasti kita lari. Ini udah ketemu orang gila, kesurupan setan lagi. Orang gila, kesurupan setan. Itu yang nagih-nagihin kita seperti itu semua. Yang awalnya manis-manis. Wah, dirayu kita gimana cara. Pas udah ditagih, Masya Allah, lebih jahat daripada preman. Ini contoh permisalan bahwa ayat Al-Quran 275 menyampaikan kita hal ini. Di akhir ayat riba, itu kan ada ayat tentang yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqah. Yang bisa menghapus riba adalah sedekah. Artinya, sedekah di sini artinya bukan sedekah pemberian pada orang-orang yang nggak mampu, fakir, miskin, nakiti, bukan. Tetapi harus ada solusi ekonomi keumatan yang bisa membawa orang, mengeluarkan orang dari jeratan riba, apapun itu bentuknya. Funding, sedekah, infak, wakaf, segala macam, segala bentuk upaya yang dilakukan oleh umat Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya menyelamatkan manusia daripada riba. Dan ini diabadikan sekarang, contohnya adalah apa? Dalam pinjol. Insya Allah kalau kita cukupkan diri kita dari apa yang kita punya, kita nggak akan pernah mikir untuk pinjam sana, pinjam sini. Semua Allah sudah berikan kadarnya, mikdarnya. Orang yang menuntut ilmu, Allah kasih rizki. Kata Rasulullah SAW, talibul ilmi yu'tamahul mal. Orang yang menuntut ilmu, orang yang sekolah, pasti dikasih rezeki sama Allah. Sulit dia nggak bisa sekolah, butuh perjuangan, takdirnya masing-masing beda. Butuh perjuangan keras sampai mendapatkan gelar S1, S2, S3, Magister, PhD. Itu ada jaminan dari Allah. Orang yang bekerja karena niat beribadah karena Allah Ta'ala, Allah jamin hidupnya. Apalagi dia tidak pernah meninggalkan sholat, ditambah sholat duha, sholat tahajud, sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Insya Allah, wallahu fi aunil abdi ma'adamal abdu fi auni ahi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Sudah jelas tuh. Makanya dalam mimbar yang singkat ini, saya ingin menyampaikan bahwa pergunakanlah harta kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah kehidupan kita akan baik-baik aja, aman-aman saja, dan berkah. Dan insya Allah juga bertambah. Yang kita tingkatkan adalah kualitas hidup kita, bukan gaya hidup kita. Insya Allah. Oke, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Silakan yang mau diskusi bertanya. Iya Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya satu rumah. Apa? Saya punya sebuah rumah. Rumah. Rumah itu dipakai kamar saya. Sehingga pada suatu ketika dia berniat untuk memiliki mahasiswa yang CJP sebesar 1 juta. Dan dia akan mengangsur selama 10 tahun per bulannya saja mahasiswa kita. Nah, selama 5 tahun dia mengangsur suatu ajang untuk amal baik, sehingga istrinya datang ke saya mengatakan bahwa DP-nya diminta 100%. Saya bilang, ya apakah benar atau tidak yang saya di saya ini? Tidak bisa begitu. Begitu saya semakin bertambah karena amal saya itu dari hubungan saya amal saya. Saya bilang begini, uang asuransi itu sebenarnya dari tahun
karena bibi tidak mengatur statement, maka saya tidak mau memberikan 1%. Gimana kalau saya hitung sebagai sewa rumah, karena 5 tahun ini tidak membayar cicilan, sehingga sewa rumah itu per tahun 6 juta, jika dari 5 tahun 30 juta, artinya saya akan kembalikan uang bibi itu 10 juta, tapi dia tidak mau. Pertama pertanyaannya adalah apakah yang seperti itu biasa konversikan sebagai uang sewa? Yang kedua, atau malah saya tanpa ada pengurangan sistem. Bahkan yang ketiga, yang pertama saya konversikan sebagai sewa, yang kedua saya berdasar 100% kerja, atau karena ini dia membatalkan sepihak malah saya anggap sebagai DP yang hangus. Nah, DP yang hangus itu boleh dalam normal Islam. Terima kasih. Baik. Ini pertanyaannya bagus. Apakah ada DP yang hangus dalam muamalah? Ini karena masalahnya perjanjiannya sama keluarga sendiri, maka itu perlu diakadkan ulang. Akadkan ulang tuh yang pertama, kita udah menyampaikan bahwa pesan ini digunakan untuk cicil rumah, tapi disalahgunakan. Maka sebenarnya dosanya ataupun tanggungannya menjadi orang yang dititipkan. Maka dia berkewajiban untuk mengganti. Kalau di luar Pak, itu udah jelas kalau sama bukan keluarga ya, itu udah pasti jatuh kewajiban orang kedua itu harus membayar hutang tersebut. Jadi kalau dalam perspektif muamalah ini Pak, ada baiknya Bapak mempertegas ulang dalam bentuk akad baru, mau tidak mau, berat atau tidak berat, itu bagaimana hubungan komunikasi Bapak dengan keluarga, karena ini yang keluarga ini agak berat kalau disangkut pautkan dengan masalah harta, karena dia merasa wah ini bagian keluarga saya ini gitu. Tapi disalahgunakan. Harusnya juga ada pembicaraan atau dia sampaikan juga bahwa kita butuh ini, tapi dia tidak menyampaikan. Ini kesalahan juga. Makanya dalam muamalah itu semuanya diatur, Pak. Di sini bukan berarti Bapak bersalah atau keluarga Bapak bersalah, tidak. Memang dalam muamalah itu semuanya tertulis jelas, disampaikan jelas, akadnya jelas. Kalau dia wakalah artinya berarti Bapak mendelegasikan, berikan titipan kepada keluarga untuk disampaikan, maka itu harus disampaikan. Kalau dia tidak disampaikan, maka itu menjadi tanggungan ataupun kewajiban orang yang dititipkan. Misalnya Bapak berhitung dari semua yang Bapak lakukan, kalau selama itu hitungannya dalam akuntansi syariah yang betul, itu dibolehkan, Pak. Maka Bapak dianggap membayar sisanya saja. Tetapi hal-hal yang kayak gini, Pak, kalau sama pihak lain, itu mungkin kita bisa bertegas-tegas. Tapi kalau sama keluarga sendiri, ini perlu cara lain nih. Gimana? Apakah ada penengah, ada seorang wali, qadhi, hakim yang adil yang bisa menengahi permasalahan ini? Karena amanahnya adalah memberikan titipan kepada orang untuk dibayarkan, tetapi tidak dibayarkan. Ini yang dalam muamalah menjadi miss, artinya tidak memenuhi prinsip syariah. Boleh Pak, silakan disampaikan. Kalau kondisinya seperti ini diperlukan wali atau hakim atau qadhi yang mengerti bisa menengahi ini. Kalaupun nanti perlu ada solusi, baik saya akan melunasi, kasih saya waktu, misalnya 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, berikanlah dispensasi itu, gitu. Insya Allah. Ya gitu Pak. Insya Allah. Ya? DP hangus, sebenarnya dalam Islam itu nggak ada transaksi hangus Pak. Hangus-hangus itu sebenarnya ketika akadnya sudah jelas, tidak ada yang hangus. Cuman kadang-kadang manusia kan membuat sistem sendiri. Karena kamu nggak jadi ini hangus ya, ini hangus. Tapi sebenarnya itu semua sesuai dengan akad. Akadnya begini. Kalau akad jual beli, maka dia ada pembeli, barang, penjual, harga.
ijab kabul. Dalam proses memilih, khiyar, pembeli, penjual boleh membatalkan atau meneruskan. Ini dalam jual beli, itu boleh. Dalam sewa juga begitu, dilihat ada khiyar. Kalau boleh, kalau memangnya masih ada cacatnya ininya, boleh nggak dilanjutin, boleh tidak dilanjutkan, boleh dilanjutkan. Tetapi kalau nggak boleh, dikasih tahu segera, agar tidak terjadi salah paham atau sesuatu yang membatalkan keabsahan akad. Ada juga istilah dalam murabahah jual beli itu janji untuk membeli. Jadi kita janji untuk membeli sesuatu barang. Maka kewajiban kita adalah membeli barang tersebut. Nggak boleh kita nggak komitmen ketika kita udah janji untuk membeli. Meskipun juga ada sebagian orang yang membatalkan akad tersebut, tetapi al-wadi amri bisyira itu artinya si pembeli wajib membeli barang yang sudah dijanjikan, gitu. Jadi untuk yang keluarga dikomunikasikan ulang, Pak, sebenarnya kalau udah akadnya jelas titipan, itu DP nggak hangus, Pak. Sebenarnya itu sudah, akad itu udah berjalan, gitu. Nggak ada DP yang hangus kalau akadnya jelas di awal untuk titipan, gitu. Ya, ada lagi? Ya, Pak, silakan. Bapak dapat Quran ini ya? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor apa yang menyebabkan manusia cenderung takut dengan makanan haram ketimbang dengan uang haram? Kalau dari segi keimanan, mungkin orang yang tidak sholat cenderung imannya lemah, tapi dengan dikasih makanan haram ya takut. Tapi dengan diberi uang haram dia menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pertanyaan bagus nih, tapi saya Qurannya cuma satu. Saya titip lagi deh sama Ustaz Imam. Jadi sebenarnya gini, Pak, yang kalau kita ilmu ada 3 ya, Pak. Ini kita lihat ilmu. Pertama akidah, tauhid kita pada Allah, syariah, kita sholat, ngaji, zikir, puasa, haji, ini syariat. Yang ketiga adalah akhlak. Nah, tujuan daripada akidah, syariah, akhlak itu adalah membentuk keimanan kita. Kalau cara bagaimana kita memperbarui iman disampaikan oleh semua khatib, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita ngelihat sekarang, kita pergi ke satu tempat. Kayak saya waktu itu sempat safar ke Jepang. Sampai di Jepang, saya nggak tahu makanan halal yang mana. Yang saya lihat cuman Family Mart. Masuk Family Mart, saya mau beli apa itu, nasi yang ada di bawah itu yang bentuknya segitiga itu. Ternyata di bawahnya ada pork soup. Jadi hilang nafsu makan saya. Karena di bawahnya orang jual kayak mie tapi dari ada babinya. Jadi saya menganggap semua yang di situ persentasi haramnya 99%, halalnya cuma 1%. Jadi saya nggak mau makan. Saya nahan lapar sampai teman saya datang. Waktu itu ada Ustadz Dery Sulaiman. Akhirnya saya dijemput, kita baru makan itu jam 7. Makannya juga diajaknya makan ramen yang halal. Nah, ada ayam gorengnya, kita makan itu aja. Untuk urusan makanan, orang bisa berlapar-lapar sampai luar biasa, bisa menahan diri dari sesuatu yang diharamkan, agar apa? Hidupnya selamat, ibadahnya selamat. Alangkah bagusnya, baiknya kalau ini juga dilakukan pada harta yang haram. Itu udah jelas. Orang nerima suap gampang. Orang nerima apa saja yang haram, katakanlah pencucian uang, korupsi, segala macam, uang suap, itu gampang sekali.
Ada orang datang bawa uang 1 miliar. Tolonglah Pak menangkan perkara saya ini. Saya takut sama Allah. Datang lagi seminggunya. Saya bawa 5 miliar Pak. Saya takut sama Allah. Datang lagi minggu kemudian. Saya bawa 15 miliar Pak. Saya takut sama Allah. Akhir bulan datang 1 T. Oke, saya istikharah dulu. Itu kan. Pas angkanya berubah dia bilang dia mau istikharah dulu. Nah ini salah satu bentuk bagaimana kita ini menjaga keimanan kita bukan hanya dengan ibadah sholat, bukan hanya dengan ngaji, berguru para ulama, tapi kembali kepada muamalah. Jadi ketika kita melihat ini ada aturan-aturan yang nggak boleh, maka harta yang haram itu nantinya akan sama kita perlakukan kayak makanan haram. Walaupun harganya nggak semahal daripada harta yang haram, tetapi bahayanya adalah satu, ketika itu mendarah daging di kita, maka kualitas hidup kita, doa-doa kita, urusan kita pasti ada yang nggak beres. Rasulullah SAW aja dalam sebuah doanya, Allahumma amitni miskinan wa ahi miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin dan hidupkan aku dalam keadaan miskin. Meskipun Rasulullah itu kaya dan berkecukupan, maharnya Rasulullah SAW aja kalau ditaksir pakai uang sekarang sama Siti Hadijah itu hampir 2 miliar. Kalau sekarang saya nikahkan dengan seperangkat alat dibayar tunai, maharnya seperangkat alat sholat, Quran, sarung, peci, cuman berapa? 200.000, 300.000. Rasulullah 80 ekor unta, kibas, 50-80 dinar, dirham. Coba bayangin, katanya Rasulullah, rumahnya cuman segitu, tidurnya di situ, ini di situ, tapi bisa ngasih mahar sama Siti Hadijah. Ditaksir sekarang 2,5 miliar. Ini luar biasa, karena apa? Rasulullah hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW juga menjaminkan hidupnya pada agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya selain kita menjaga salat kita, as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kita juga harus kembali kepada muamalah. Muamalah apa tuh tadi? Satu, yang membuat kita mau menerima itu adalah satu, hidup yang qanaah, hidup yang cukup, merasa ini cukup dari Allah, tidak bermewah-mewahan, tidak berlebih-lebihan, lingkungan, gadget, Facebook, pengaruh media sosial itu kuat sekali. Jadi sebagian besar yang kita lihat, kita saksikan itu punya pengaruh yang nggak baik Pak dalam kehidupan kita. Itu yang akhirnya mencemari kita tuh. Makanya cara kita menghindari daripada sesuatu yang diharamkan tadi, salah satunya adalah dengan cara berpuasa. Istiqomah berpuasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa-puasa sunnah di bulan-bulan tertentu, Zulhijjah, Muharram, segala macam. Itu cara kita, latihan kita untuk menetralisir keburukan dalam diri kita. Kalau keburukan dalam diri kita sudah dinetralisir, maka harta yang haram itu tadi sama halnya dengan makanan haram yang kita akan jauhi. Kita akan berupaya mati-matian dapat makanan halal. Seperti itu juga kita akan berupaya mati-matian juga untuk dapat rezeki yang halal. Insyaallah. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Yang ingin konsultasi, bertanya, silakan ke ruangan DKM Masjid. Mungkin ada yang pengen ditanya tapi belum sempat, atau malu, sungkan, atau ada yang kena korban pinjol di sini, atau yang terjerat riba bertahun-tahun, ya silakan diskusi, silakan sampaikan, curhat, silakan. Insya Allah, Allah dan Rasulnya adalah jawabannya. Insya Allah. Akhirul kalam, astaghfirukum min kulli dzam,
Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.